Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan memberikan informasi ya dan pengalaman saya ya sebagai pengajar praktek CGP di Angkatan 4 ya, dan juga fasilitator CGP Angkatan 8, dan saya juga CGP Angkatan 8 Rekognisi. Bapak Ibu, untuk kegiatan pendampingan individu yang pertama, temanya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Waktunya adalah 4 kali 45 menit, jadi satu kali pendampingan dengan CGP, waktunya adalah ini ya. Kemudian pelaksanaannya kurun waktu seminggu sebelum lokakarya 1 Bapak Ibu ya. Kemudian nanti beberapa bahan yang dibutuhkan adalah buku pegangan pendampingan individu ya seperti yang saya sampaikan ini. Jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring CGP. Daring ini maksudnya adalah di LMS ya. Kemudian jurnal pendampingan daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya ya. Ini ada di LMS Bapak Ibu ya. Silahkan dipersiapkan dengan baik. Kemudian dokumen kerangka portofolio CGP. Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya, kira-kira CGP membuat portofolionya seperti apa nanti. Portofolio itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi portofolio digital bisa dalam bentuk Google Sheet ya. Saya sudah membuat video khusus ya, tutorial pembuatan Google Sheet seperti ini. Jadi Google Sheet ini isinya adalah portofolio digital CGP. Bapak Ibu CGP wajib membuat ini ya di modul 1.1, 1.2, 1.3. Intinya di modul 1 ini Bapak Ibu harus membuat portofolio digital ini, dan setiap materi, tugas dan karya CGP nanti diupload di Google Sheet ini. Nah, bagaimana cara membuat Google Sheet seperti ini? Bapak Ibu silahkan cek di kolom deskripsi video ini. Saya sudah cantumkan tutorial pembuatan Google Sheet Bapak Ibu ya. Silahkan nanti bisa dibuka-buka dan dipraktekkan. Kemudian panduan penyusunan portofolio. Jadi ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan Bapak Ibu ketika pendampingan individu. Kemudian langkah-langkahnya apa saja? Di sini ada 3 langkah ya, yaitu bagian awal pendampingan 20 menit, kemudian bagian inti pendampingan 150 menit, dan yang ketiga adalah eh, bagian akhir Bapak Ibu ya. Bagian akhir ini 10 menit. Nah, kita akan coba sampaikan ya satu persatu langkah-langkah pendampingan mulai dari awal pendampingan sampai selesai. Yang pertama adalah bagian awal pendampingan. Pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak ya. Seperti biasa, tanyakan bagaimana kondisi kesehatan, ya, kemudian bagaimana proses pembelajarannya, apakah berjalan dengan baik dan lancar, bagaimana kondisi komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan lingkungan, dan terutama juga kepada para murid Bapak Ibu ya, para siswa, bagaimana kabarnya. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan. PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Bapak Ibu jangan sampai nanti CGP tidak tahu ya pendampingan individu ini terkait dengan apa, aktivitasnya apa. Nah, nanti PP wajib menjelaskan sebelum pendampingan individu berlangsung. Berikutnya adalah pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan CGP. Ya Bapak Ibu, tadi saya sampaikan ada kerangka portofolio CGP, panduan penyusunan portofolio CGP ini yang menyiapkan PP ya Bapak Ibu, tetapi nanti ada dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan harus disiapkan oleh CGP. Kemudian pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Pada saat ini PP melakukan cross check berdasarkan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Tentunya tanyakan juga kabar pembelajaran selama 1 bulan ya, baik pembelajaran di LMS maupun pembelajaran di ruang kelas CGP bersama dengan para siswa. Kemudian pengajar praktek mengapresiasi calon guru penggerak karena telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama. Bapak Ibu, ini penting ya, karena setiap kegiatan pendampingan itu harus ada apresiasi ya, penghargaan dan ucapan terima kasih ya, terkait dengan CGP ya, karena 1 bulan sudah belajar di LMS dan itu juga tidak mudah perjuangannya ya, karena harus membagi waktu dan sebagainya. Kemudian pengajar praktek menanyakan tentang dukungan dari ekosistem sekolahnya. Tadi saya sampaikan ya, ekosistem sekolahnya ini terdiri dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian lingkungan belajar ya, kemudian juga dari siswa itu sendiri. Itu adalah bagian awal pendampingan ya Bapak Ibu. Hampir rata-rata terkait dengan komunikasi ya, dengan CGP, memastikan dokumen dan sebagainya. Kemudian bagian inti pendampingan ini waktunya paling lama ya, 150 menit. Terdiri dari tindak lanjut hasil lokakarya orientasi, ini 30 menit. Lakukan diskusi terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti Bapak Ibu sampaikan ya kepada CGP.
Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak Ibu saat ini? Yang pertama, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bapak Ibu rasakan dan terjadi atau belum, atau tidak terjadi? Yang kedua, apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Kemudian, adakah harapan baru yang Bapak Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Jadi ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh pengajar praktek kepada CGP. Kemudian, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring? Ya, apakah memberikan kesempatan atau mempersulit dan sebagainya, atau mempermasalahkan dan sebagainya ya? Karena Bapak Ibu ketika mengikuti pembelajaran di LMS ya sebagai CGP tentunya juga akan menyita waktu juga ya pembelajaran. Bapak Ibu mungkin sambil mengajar buka-buka LMS dan sebagainya. Kemudian tindak lanjut hasil pembelajaran 30 menit. Diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan mengajukan pertanyaan pematik sebagai berikut. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, Bapak Ibu silahkan disampaikan ya, jujur kira-kira perubahannya apa ya yang ada. Ya, artinya perubahan sikap Bapak dan Ibu, perubahan pola pikir, mindset, perilaku ya agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Contoh misalnya Bapak Ibu sadar ya bahwa siswa itu berbeda-beda karakternya. Sejak lahir sudah membawa sifat dasar. Nah, sehingga Bapak dan Ibu merubah cara mengajarnya, mungkin lebih dekat dengan siswa, ya, membuat pelajaran multi materi, artinya pendekatan sesuai dengan kondisi anak, ya, tidak menyamakan anak satu dengan yang lainnya. Artinya pembelajaran itu menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Yang kedua, apa saja pembelajaran Bapak Ibu dapatkan dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut? Ya, pembelajarannya apa saja? Kemudian bagaimana respon peserta didik Bapak Ibu atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Bapak Ibu melihat respon tersebut? Apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Kemudian perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi di mingguan? Tuliskanlah proses pembelajaran dalam jurnal refleksi Bapak Ibu ya. Jadi silahkan jurnal refleksi ini jangan sampai lupa. Saya juga sudah membuat video tutorial khusus ya terkait dengan jurnal refleksi ini, kira-kira seperti apa membuat jurnal refleksi yang baik dan benar ya sesuai dengan panduan guru penggerak. Kemudian bagian inti yang berikutnya adalah pembuatan kerangka portofolio. Ini 60 menit. Pengajar praktek memberikan pembimbingan kepada CGP dalam membuat kerangka portofolio. Berikan pertanyaan pematik berikut. Ya, yang pertama, media atau platform apa yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital? Nanti dijawab bisa mungkin menggunakan Google Sheet, ya, kemudian WordPress, Blogspot, ya. Saya sarankan Bapak Ibu membuat yang gratisan ya, yang free. Google Sheet ini free Bapak Ibu ya. Jadi rata-rata nanti panduannya juga menggunakan Google Sheet. Komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital? Tentunya adalah komponen terkait dengan data diri, kemudian profil ya. Kemudian ini dijabarkan dalam bentuk alur belajar ya, merdeka. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian di setiap alur ini di-upload tugas Bapak Ibu ya atau materi dan karya CGP. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh jawaban di nomor 2. Kemudian, seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bapak Ibu buat? Contohnya seperti apa? Ya, tentunya adalah di halaman depan nanti ada catatan guru penggerak, guru pembelajar, kemudian di sini nanti ada kontak di bawah, terus ada menu-menu ya Bapak Ibu ya, navigasi nih ya, navigasi untuk menuju ke menu-menu yang ada di portofolio digital menggunakan alur merdeka ya, mulai dari diri sampai aksi nyata. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ya yang terakhir di bagian inti adalah peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Jadi nanti ini Bapak Ibu nanti silahkan gunakan pertanyaan pematik berikut ya untuk menggali informasi pada CGP. Kompetensi apa yang sudah baik, jelaskan alasannya. Kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan, jelaskan alasannya. Dan yang ketiga, setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana Anda, apa saja yang berubah. Berikan apresiasi dan umpan balik terhadap laporan yang diberikan CGP. Kemudian bagian akhir pendampingan Bapak Ibu 10 menit ya. Biasa nanti akan ada refleksi terhadap pendampingan ini. Apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Ini adalah pertanyaan untuk CGP. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping atau pengajar praktek di pendampingan berikutnya?
Yang berikutnya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Kemudian jika ada hal yang terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di LMS. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ya, pelaporan ini penting ya, mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Ini nanti adalah persiapannya oleh pengajar praktek, tetapi isinya nanti bisa dikonfirmasi oleh CGP. Bapak Ibu, itu ya informasi dari saya terkait dengan pendampingan individu yang pertama, langkah-langkah dan bahan serta penjelasannya sudah saya sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi ya, menjadi penyemangat Bapak dan Ibu menjadi lebih paham ya terkait pendampingan individu yang pertama dan kegiatan pendampingan individu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.